Kenalan dulu aja, aku Yulia. Sekarang saya ada di ini namanya Taman Wisata Cagar Alam Pangandaran atau Recreation Park and Nature Reserve. Ini sudah siang banget, saya mau masuk ke dalam. Semoga nanti tidak digangguin sama monyet-monyet jahil ya. Jadi saya sudah prepare semuanya dimasukin ke dalam biar tidak diambilin sama monyet. Tadi saya sudah daftar di sana, beli tiket. Murah banget sih, harganya satu orang 15.000. 15.000 ya tadi ya? Iya. Ya, jadi yang 3 itu 45.000. Untuk membayar hal-hal yang keren banget di dalam ini tuh worth it banget ya. Oke, ikuti saja perjalanan kita pada kali ini. Oke, dari mana Abah? Dari tadi. Pohon-pohonnya udah gede-gede nih, pohon apa aja sih namanya? Asem mungkin. Ini adalah gua Jepang, tapi ini bisa disebut sebagai gua Jepang yang apa sih namanya, semacam gua jebakan, karena aslinya gua Jepang itu letaknya ada di sebelah sana. Nah, ini dibangun dengan tujuan untuk menjebak musuh. Jadi ini kan pelatarannya itu luas banget. Terus begitu musuh misalkan datang dari arah sana mau ke sini, dia langsung mengira bahwa tentara Jepang itu ada di daerah sini, begitu kan. Jadi orang-orang ya, mereka musuh-musuh tuh masuk ke sini. Nah, kemudian ini kan pancingan ya. Jadi tentara Jepang yang sebenarnya itu ada di sana, gitu kan, yang sedang bersembunyi, mereka bisa datang ke sini untuk kemudian menyerang yang sedang terjebak di sini. Jadi semacam kayak gitu deh kurang lebihnya. Ayo kita lihat ke dalamnya seperti apa. Pakai buntu juga kan ya, bisa lihat dulu. Oh iya, begitu. Jadi gua ini cuma sampai di sini aja gitu kan, belok itu cuma di pahlawan dan pahlawan lagi tidur. Udah, kita keluar aja dengan ganggu mereka tidur ya. Jadi betul, gua ini hanya gua ibakan, jadi bukan gua yang betul-betul untuk tempat persembunyian, karena yang aslinya ada di sebelah sana untuk memancing musuh aja gitu berarti. Jepang ini satu-satunya gua buatan yang ada di Pangandaran, dibangun sebagai benteng pertahanan oleh Jepang di saat Perang Dunia Ketiga. Gua ini bukan gua yang alami terbentuk, melainkan gua yang memang sengaja dibuat dengan cara dipahat. Jadi kebayang betapa sabarnya orang-orang zaman dulu dalam membuat tempat persembunyian. Nah, ini adalah gua Jepang yang aslinya. Mari kita lihat ya ke dalamnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kesini hanya ingin napak tilas dan juga melihat apa yang akan terjadi apa yang ada di dalam, begitu kan, tidak untuk yang bagaimana. Semoga ini adalah tempat penyimpanan senjata, bunker penyimpanan senjata. Bungkuk ya, karena tingginya ini tuh pas dengan saya, berarti sekitar 160 cm kurang ya, karena saya 160 pas. Jadi benar-benar harus bungkuk biar tidak kejedot gitu. Kalau saya di sini, saya merasakan vibes yang gimana ya, mencekam gitu kan. Bagaimana pada zaman dahulu mungkin tidak hanya 1-2 orang saja yang dimasukin ke sini, bisa jadi ada berpuluh-puluh, berbelas-belas, atau mungkin ya lebih. Saya tidak bisa bayangkan di sini ada berapa manusia yang pernah dimasukkan ke sini dalam jumlah yang tentu saja banyak. Dan di atas sini saya melihat ada semacam apa ya, pahatan mungkin ya, tapi kok kayak cakaran gitu kan. Saya nggak ngerti sih ini bahasa apa, cuma pikiran saya traveling gitu kan.
Pakai sendal, paling inget ya. Capek. Ya, salah nih, harusnya aku pakai sepatu tapi sepatunya masih laundry. Iya udahlah. Nah sekarang kita sudah sampai di atas gua. Nah ini gua tadi yang pertama dimasukin, yang di bawah saya ini adalah gua jebakan. Yang guanya buntu tadi kan. Nah sedangkan yang tadi yang ada di sana, yang di sebelah mana yang barusan saya lalui, itu adalah gua yang betulannya. Jadi sekarang udah kebayangkan bagaimana strategi tentara Jepang pada waktu itu dalam mempertahankan diri maupun juga dalam menyerang musuh seperti itu ya. Jadi pas di dalam juga udah kebayang banget bagaimana tentara Jepang memenjarakan musuh-musuhnya seperti apa, di dalam jadi seperti apa gitu kan, yang gelap, dingin, sempit, pengap. Ya meskipun tidak terlalu besar guanya, tapi vibes-nya itu benar-benar yang mencekam gitu kan, mengerikan gitu ya. Terus bagaimana mereka dari sana itu berlari ke arah sini untuk menyerang orang-orang yang terjebak di sini gitu kan, yang terkena tipuan kayak gitu. Nah itu anggap saja mereka itu musuh gitu kan. Aku tentara Jepangnya nih, bisa langsung ya angkat tangan gitu kan. Banget pilihan mau kemana nih, ada Batu Kade, Gua Pambung, Gua Parat, Rengganis, Gua Lanang, Gua Sumur Modal, Pintu Barat, Pasir Putih. Kemana nih? Kayaknya ambil yang tengah aja deh. Nah kesini dulu kayaknya. Oke. Sekarang sudah ada di perempatan. Saya sekarang mau ke Gua Parat. Mana ya arah Gua Parat ya? Oh, tadi arahnya ke sana. Jadi kita akan ambil arah yang sini. Bukan Pangandaran tapi Pananjung. Nah, kenapa disebut Pananjung? Di sini kan terbentangnya dua daratan yang menjorok ke tengah lautan, yaitu Tanjung atau Semenanjung, barat sama timur. Dibarengi dengan adanya kerajaan ini. Nah, secara kebetulan nama kerajaannya Kerajaan Pananjung yang dipimpin sama Pangeran Anggalarang, kalau istrinya Ibu Dewi Siti Samboja atau lebih dikenal Ibu Dewi Rengganis. Nah, bahkan di sini juga ada tak yang dikatakan pemandian Ibu Dewi Rengganis itu taman sarinya dari kerajaan ini, Kerajaan Pananjung. Yang mana atau yang konon menurut terawangan orang tua dulu, kalau kita mandi di sana atau membasuh muka di sana itu awet muda. Nah, namun setelah peradaban modern, anak-anak ITB, para master dari Bandung juga dengan PT-PT air minum juga sempat meneliti air itu. Setelah diteliti ternyata di situ banyak kandungan-kandungan mineralnya atau zat sulfur yang bisa mengencangkan kulit. Jadi ada kesamaan antara mitos dengan ilmiahnya. Karena kemungkinan di zamannya kerajaannya itu belum ada alat canggih atau peneliti. Jadi seperti itu penjelasannya tentang taman sarinya dari kerajaan ini.
Nah, untuk peninggalan Hindunya di sini ada yang dikatakan batu kalde. Nah, kalau batu kalde yang ini diambilnya dari bahasa Sunda kuno yang artiannya itu keledai. Ya, namun di sini karena peradaban zaman Hindu, untuk keledai itu nggak ada di Hindu, yang ada nandi. Nandi di dalam buku Hindu itu binatang sapi, binatang yang disucikan atau tunggangannya Dewa Siwa. Terus itu yang di depannya batu kalde itu namanya Yoni. Kalau Yoni itu mungkin masuknya ke zaman megalitikumnya seperti ada menhir, dolmen, punden, terus sama lingga. Nah, Yoni ini tempat sesaji atau tempat peribadatan umat Hindu. Dan di Hindu melambangkan adanya perempuan atau maaf itu kesucian perempuan. Cuma untuk lingganya, pasangannya untuk menutupi lubang Yoni saat ini sama orang arkeolog itu belum temukan. Karena diperkirakan masih tertanam di sini. Tanpa disadari yang kita injak ini di kedalaman 1-2 meter itu masih terdapat bangunan ke bawah. Lingganya kalau ditemukan dipasangkan ke lubang Yoninya, ada batangan ke atas membentuk sebuah kerucut. Ketinggiannya kira-kira 1 meter dan dipasangkan ini persis dengan Monas. Itu yang saya sempat dengar juga dari ahli-ahli sejarah bahwa Pak Karno itu terinspirasi bikin Monas di antara batu Yoni sama lingga. Karena untuk Monas sendiri itu setelah peradaban modern. Dan lingganya itu melambangkan adanya laki-laki. Jadi ini simbol dari sebuah kehidupan kita selalu berpasangan. Atau yang dikatakan Monas itu lambang kesuburan. Di sini ada 2 makom. Jadi beliau ini perpindahan Hindu ke Islam, Bu. Yang diislamkan sama Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Penyebar agama Islamnya itu di Gua Parat atau yang lebih tenarnya yang dipakai syutingnya Malampir. Ya, jadi ini ada Kiterong Peot yang sebelah sana Mbah Nurbaen. Kiterong Peot sendiri ini keturunan dari kerajaan Sumedang Larang, Daya Luhur. Nah, seperti itu. Jadi ya, beliau-beliau ini para petinggi atau penasehat kerajaan. Itu reruntuhannya, candi-candinya ini dihancurkan sama pasukan Bajo. Bajo itu bajak laut yang bersarangnya di daerah Nusa Kambangan. Yang mana Nusa Kambangan dengan Pangandaran kalau dari area pantai timur itu sudah kelihatan atau sudah perbatasan lah seperti itu. Karena Pangandaran dengan Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu sudah perbatasan. Nah, mereka menginginkan pertukaran daerah, keduanya ingin mempersunting Ibu Dewi Rengganis. Nah, di dalam sejarahnya yang tersisa itu cuma Ibu Dewi Rengganis. Lalu beliau itu balas dendam ke pasukan Bajo, membentuk sebuah kelompok menyamar sebagai penari ronggeng, ronggeng gunung. Asal mulanya ronggeng gunung Ya, itu ya. Itu seperti itu. Jadi dari Ibu Dewi Rengganis untuk membasmi para pasukan Bajo itu yang telah menghancurkan kerajaannya. Jadi sampai saat ini juga istilahnya tarian tradisional Pangandaran itu tari ronggeng. Seperti tidak ada masa pandemi ini kan. Di setiap malam minggu ini kan ada gedung keseniannya yaitu pondok seni. Nah, itu biasanya kan suka mengadakan pentas tari ronggeng untuk para pengunjung ingin mengetahui gimana cara tari ronggeng. Nah, seperti itu untuk penjelasannya tentang asal usul Pangandaran. Dan Pangandaran sendiri itu setelah peradaban modern ngambil dari 2 suku kata, bahasa Jawa sama Sunda, pangan sama andar-andar. Pangannya itu makanan, andar-andarnya itu pendatang atau tempat bersandarnya para pendatang. Kita mau ke Guha Panggung. Bagus banget. Ada rusa jantan. Ada rusa jantan. Hai. Kita mau lewat ya. Kayaknya dia mau berenang. Iya, mau temenin nggak? Kayaknya dia sendirian deh jantan. Aku kan cewek ya. Kayaknya pas gitu dia kayaknya mau renang sendirian di situ. Bisa nggak aku temenin gitu biar dia nggak terlalu ngenes gitu ya. Aku ding yang ngenes ya. Dia mah nggak banyak pasangannya. Kenapa gua ini disebut dengan gua panggung? Nah ini dia kan ada ornamen gua yang berbentuk seperti panggung.
dibaca di depan menurut gua panggung ini. Maka dijaga yang depannya. Nah, ini spot foto ini bagus banget. Terus hati-hati AC-nya licin. Terus di bawah juga ada arus laut yang cukup keras gitu kan, ada arus laut yang gimana ya, kurang nggak stabil gitu. Terus di sana juga kayak semacam ada lubang gitu, jadi jangan sampai jatuh di sini ya, karena cukup berbahaya. Ini yang kayak gini nih, itu jangan ditiru ya. Dari tadi tuh kok nemu berapa biji gitu kayak gini, di dekat gua juga ada, bisa di jalan juga ada yang kayak gini. Ini tadi dari sana kan, di depan ini kan ada tempat sampah dekat tuh, ada tulisannya tuh tempat sampah gitu. Apain sih, males cuma langkah 2 meter doang, tinggal peluk kayak gitu kan gampang. Susahnya di mana coba digeletakin gitu aja. Akar-akar ini yang menjuntai dari atas terus mengular ke bawah. Ini kalau di daerah gunung ini namanya adalah akar liana. Tapi kalau di sini aku nggak tahu ya, kalau di daerah pantai ini apakah masih sejenis liana atau bukan. Tapi kalau di gunung, liana itu bisa dipakai untuk survival kalau kehabisan air. Jadi ini akar ini kalau ditebas ditebas begitu, itu udah dalamnya ada air yang bisa langsung diminum. Rasanya itu segar banget. Tapi itu untuk kondisi survival ya, kalau memang betul-betul kehabisan air. Nah, tapi ini di Pangandaran, ini kan cagar alam ya, jadi tidak boleh merusak seperti itu ya. Saya hanya menyampaikan bahwa ini tuh sebagai contoh gitu kan, bahwa ini adalah akar liana, tapi bukan untuk mempraktekkan apa yang tadi saya sebutkan. Ini cagar alam dan kita harus melindunginya, kayak gitu kan, membiarkannya utuh. Kita bisa bermain di sini gini, tapi tidak boleh sampai merusak atau memindahkan atau melukai apa yang ada di sekitar sini gitu ya. Sekarang saya sudah ada di pintu keluar, berarti ini pertanda perjalanan kita sudah berakhir sampai di sini. Untuk yang sesi tadi kemana aja ya, gua Jepang, terus ke gua-gua yang lain. Dan ini Pangandaran ini masih banyak banget untuk dieksplor ya. Di Tanjung ini yang di peta tuh kelihatannya cuma berapa senti doang, tapi kalau dijelajahi itu tidak akan cukup dalam 1 hari. Jadi mungkin di lain kesempatan kita akan menuju ke arah sana gitu kan, karena tadi hanya eksplor ke sana pun nggak semuanya terjelajahi, hanya beberapa tempat aja karena sudah capek, belum sholat, belum makan juga, jadi sudah saatnya kita pulang. Oke, see you next time. Jangan lupa ya like dan subscribe ya. Bisa nih dia. Udah, kita baru keluar dari gua, jadi yang rame-rame tuh kaget gitu kan, rame banget panas. Tadi kan dingin gitu kan, sejuk dingin gitu kan. Nah, kita mau lanjut kemana? Makan apa? Baksonya bakso enak, katanya bakso Tanggung. Nah, enak Di Tanggung tapi enak. enak mah enak, murah, banyak, terkenal gitu kan. Mintanya double. Jadi panas banget ya, panas banget ya Allah. Mau nginap, gas? Kita nginep di mana sih? Di Horizon ya. Tapi sebelum kita nginep, kita makan dulu ya. Udah booking belum? Udah. Oh iya.